Setelah itu, Nalan pergi menuju sebuah reruntuhan. Di sana berdiri sebuah bangunan yang tampak seperti masjid berkubah. Tempat itu dikenal sebagai tanah warisan malaikat tersembunyi. Ia melangkah masuk ke dalam bangunan, menyusuri ruangan yang dipenuhi patung-patung malaikat yang berjajar di sisi kanan dan kiri. Saat itu, Nalan teringat ucapan Aisyah, 3 hari lagi akan diadakan upacara perpisahan untuk kakak Syaika. Setiap malaikat akan menyerahkan tubuhnya untuk menyalakan api jiwa suci ketika menginjak usia 17 tahun. Mereka akan berdoa bagi Syarjah, lalu naik ke surga untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang terpilih akan menerima warisan kekuatan malaikat dari bara api dan menjadi malaikat baru. Cita-cita Aisyah sendiri adalah menjadi penerus seperti kakaknya, Syaika. Nalan akhirnya sampai di ujung ruangan. Di sana berdiri sebuah patung malaikat bersayap tanpa kepala dan tangan-tangan. Di depan patung itu terlihat benda kotak yang tersegel rantai. Ia menatap patung itu dan berkata, "Tuhan, malaikat." "Apanya? Bukankah itu cuma pengorbanan manusia?" Dengan satu gerakan, Nalan melelehkan rantai segel tersebut. Di baliknya tersembunyi sebuah buku. Ia membukanya dan langsung tersentak saat melihat isi di dalamnya, sebuah lingkaran formasi Kimen Dunjia. Beberapa hari berlalu. Boneka naga terlihat hendak memangsa Syaika hidup-hidup. Namun tiba-tiba, kepala naga itu meledak hancur. Syaika turun ke bawah. Di sana, Nalan telah mengikat para anggota Jiusi yang membawa naga tersebut. Syaika bertanya, "Sudah selesai berurusan dengan boneka naga? Bagaimana situasi di sini?" Nalan menjawab, "Tak ada masalah. Semua manipulator sudah ditangkap." Saat situasi kembali tenang, mereka memutuskan beristirahat untuk makan. Nalan memperhatikan kondisi Syaika yang tampak masih terluka. Darah mengalir dari hidungnya, efek dari pertarungan sebelumnya saat ia menggunakan mode malaikat. Syaika menyeka darah itu dengan tangannya, lalu bangkit dan terbang pergi sambil berkata, "Ini hanya cedera ringan, jangan khawatir. Kau bawa para tahanan kembali, aku bisa menangani sisanya sendirian." Nalan hendak menyusul, tetapi Syaika tanpa menoleh berkata, "Waktunya tak banyak." Ini perintah. Setelah Syaika pergi, Nalan bergumam dalam hati, "Apakah waktunya benar-benar hampir habis? Aku baru saja membuat beberapa perubahan tergesa-gesa, bahkan belum tahu apakah itu akan berhasil." Tiba-tiba, salah satu tahanan menghancurkan ikatan di mulutnya dan berkata, "Kalian tak tersentuh. Sungguh tidak tahu apa yang akan kalian hadapi selanjutnya." Nalan menanggapi, dia benar-benar bisa menggigit sutra. Mulutnya keras sekali. Orang itu melanjutkan, "Benda itu akan membakar tempat ini hingga rata dengan tanah." Ia tertawa keras. Di tempat lain, tepat di tembok pemisah timur Syarjah, batalion insinyur tingkat lanjut Jiusi baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Seorang dari mereka keluar dari kamar wanita penghibur dan merasa ada yang aneh. Ia melihat bulu-bulu ungu berjatuhan. Saat hendak menangkap salah satunya, tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Pelakunya adalah Syaika yang telah memasuki mode malaikat. Orang-orang langsung panik. Mereka berteriak, menyebut Syaika sebagai teroris Syarjah. Tentara Jiusi mengarahkan senapan angin mereka sambil berteriak, "Kami pasukan pertahanan Jiusi Suci, hentikan aksi terorisme." Syaika menatap mereka tajam. "Kami disebut teroris setelah diserang lebih dulu?" Laporan datang bahwa semua operator boneka naga telah dimusnahkan dan hanya atasan mereka yang tersisa. Atasan Jiusi itu bergumam, apa sebenarnya yang diinginkan makhluk tak tersentuh ini? Apakah ada teknik iblis Syarjah yang tak terpengaruh oleh batu iblis terlarang? Jangan-jangan itu warisan malaikat legendaris? Ia lalu berteriak, "Jangan takut, teknik iblis itu bergantung pada umur. Dia sudah di ujung kekuasaannya. Serang dalam cakupan daya tembak penuh." Dengan penuh percaya diri, Syaika menjawab, "Meski di ujung umur, masih cukup waktu bagiku untuk membunuh kalian semua, monster." Ia langsung melesat ke arah mereka. Tembakan bombardir menghujani Syaika, tapi sia-sia. Saat api jiwa suci diaktifkan, ledakan cahaya besar membakar seluruh medan. Tubuh-tubuh yang terbakar bahkan tak lagi menyerupai manusia. Meski ikut terbakar, atasan Jiusi tetap memberi perintah, "Aktifkan X-Golem tipe 001, jalankan programnya, pindahkan ke Syarjah." Syaika tampak kehabisan tenaga. Ia menyangga tubuhnya dengan pedang. Tembok di depannya tiba-tiba runtuh, dan dari sana muncul sosok golem yang dimaksud. Melihat itu, Syaika kembali bersemangat. "Sepertinya aku cukup beruntung bisa melihat senjata rahasia suku Jiusi sebelum aku mati." Tiba-tiba, sebuah aura ungu menancap ke dadanya dari belakang. Pelakunya adalah Nalan. Ia berkata, "Akhirnya berhasil menyusul."
Shaika membelalak. Aura ungu itu muncul begitu cepat, langsung menancap di dadanya, menusuk tanpa ampun. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti bersamaan dengan napasnya. Ledakan energi menyebar dari titik luka itu. Bajunya robek, tercabik oleh kekuatan tak dikenal. Tapi dari balik kehancuran itu, cahaya emas perlahan muncul, menyelimuti tubuhnya dalam aura yang asing dan agung. Shaika menatap tangannya, datar, seolah tak lagi merasa apapun. Darah mulai merembes dari matanya, lalu hidung, lalu mulut. Tubuhnya mulai runtuh dari dalam. Kekuatan itu telah dilepaskan. Dan kini, harga yang harus dibayar mulai ditagih. Dia tak takut mati. Tapi satu hal membuatnya tak tenang. Kenapa Nalan melakukannya? Kakinya goyah. Napasnya berat, seperti tak lagi sanggup menahan beban tubuhnya sendiri. Tepat sebelum dia benar-benar roboh, cahaya ungu mulai melingkar di sekelilingnya. Belum menyentuh, tapi seolah bersiap menyambut atau melindungi. Tanpa ragu, makhluk itu mengayunkan senjata besarnya, tajam dan berat, mengincar tubuh Shaika yang nyaris roboh. Di saat bersamaan, jimat ledakan tingkat 2 mulai menyala, menggetarkan udara dengan ancaman yang tak bisa dihindari. Ledakan itu mengoyak udara, panas dan mematikan. Tapi sebelum dentuman itu mencapai tubuh Shaika, sutra es melilitnya sepenuhnya. Dingin, cepat, dan presisi. Dalam satu tarikan, Nalan menariknya menjauh dari maut. Dalam sepersekian detik, Nalan menarik Shaika ke dalam pelukannya, erat, seolah ingin memastikan dia tetap hidup. Lalu, serangan itu datang. Sayap ungu terbentang lebar di punggungnya, menahan dampak ledakan seperti tameng yang tak tergoyahkan. Dengan gerakan cepat tapi hati-hati, Nalan menyuapkan ulat sutra es ke bibir Shaika. Ini akan membantumu, makan sekarang. Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk mengusir bayang kematian. Tapi bahkan sebelum Shaika sempat menelan sepenuhnya, golem itu telah muncul tepat di atas mereka. Raksasa itu melompat turun, senjatanya terangkat tinggi, siap mengayunkan serangan mematikan tanpa memberi jeda sedikit pun. Serangan golem itu datang seperti badai, tak memberi ruang untuk berpikir. Namun dalam sekejap, sosok Nalan memudar, lalu menghilang seolah tertelan bayangan angin. Tubuhnya melayang ringan, tak menyentuh tanah. Itu bukan gerakan biasa, itu Immortal Floating Shadow, teknik tingkat tinggi yang bahkan tak meninggalkan suara. Nalan menggigit ulat sutra es itu. Ia mendekat, lalu menyentuhkan bibirnya ke mulut Shaika yang setengah terbuka. Dengan hati-hati, ia memindahkan ulat itu perlahan. Tak ada waktu untuk cara lain. Nalan berdiri di antara puing reruntuhan. Matanya terpaku pada simbol aneh di buku. Ia menyipit, lalu bergumam pelan. Apakah ini metode rahasia yang diturunkan oleh malaikat? Sebuah kesimpulan perlahan terbentuk di kepalanya. Setiap makhluk di dunia iblis memiliki 8 simpul pembatas sihir. Membuka simpul berarti membebaskan kekuatan besar, namun dengan beban yang sama besar. Seleksi malaikat hanyalah proses menyaring tubuh yang mampu bertahan dari tekanan itu. Aliran sihir ini terlalu mirip, terlalu familiar. Ia menatap simbol itu sekali lagi. Apakah ini benar-benar terkait dengan kematian Shaika 3 hari ke depan? Rahangnya mengeras. Ia mengangkat tangan, siap menguji hipotesis yang mulai terbentuk. Sebuah lingkaran sihir hijau terbentuk di bawah kaki Nalan. Polanya muncul perlahan, seolah menggambar dirinya sendiri di atas lantai reruntuhan. Lantai tempat Nalan berdiri bergetar hebat. Anak-anak seumuran Aisyah yang berada di sekitar area itu terkejut. Mereka saling mendekat dengan wajah tegang, ketakutan, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melepaskan teknik sebelumnya, Nalan mulai menyusun pemahamannya. 8 gerbang yang dimaksud adalah langit, bumi, waktu, dan ruang. 4 fenomena besar dari luar tubuh. Teknik kakak senior memanfaatkan kekuatan dari luar ini untuk bertarung. Sementara hukum rahasia para malaikat justru membuka 8 gerbang dari dalam tubuh. Jika bagian dalam dan luar tubuh dapat diselaraskan dengan pergerakan langit dan bumi, maka siklus kekuatan itu mungkin bisa direkonstruksi sepenuhnya. Situasi saat ini, Nalan telah selesai memasukkan ulat sutra ke dalam tubuh Shaika, lalu menutup kembali bungkusan sutra es yang melilit tubuhnya. Namun sebelum sempat menarik napas lega, sebuah serangan tiba-tiba dilesatkan ke arahnya. Golem kembali melepaskan serangan, masih dengan jimat ledakan tingkat 2. Api kembali memancar dari titik serangan, membakar udara sekitarnya. Ledakan itu menghantam dengan dahsyat, menghancurkan tembok di depannya hingga runtuh. Nalan terduduk, tubuhnya melemah terkena dampak serangan, tapi lengannya tetap tak melepaskan Shaika dari pelukannya. Di tengah kepungan asap dan puing, pikirannya diliputi tanya, bagaimana jimat sekuat itu bisa muncul di dunia iblis? Karena tak punya pilihan lain, Nalan terpaksa memakan salah satu ulat sutra pembangkit yang tersisa.
Tapi golem tak memberinya waktu, kini melayang di atas bersiap melancarkan serangan lagi. Terpojok, Nalan hanya bisa berteriak, memanggil Shaika sekuat tenaga. Serangan dahsyat kembali dilepaskan, menciptakan ledakan besar di titik itu. Dalam sekejap, Shaika muncul dan menyelamatkan Nalan, membawanya terbang ke udara tepat waktu. Shaika menyampaikan bahwa teknik iblis yang dikirim Nalan kepikirannya sangat kuat, energinya kini penuh. Nalan menjawab bahwa itu adalah teknik immortal, keahlian khusus kakak seniornya yang dikenal dengan nama Kimen Dunjia. Mereka mendarat. Shaika menoleh pada Nalan, menyuruhnya tetap di tempat dan menyerahkan sisa pertempuran padanya. Tanpa ragu, Shaika melesat ke arah musuh. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di hadapan golem, masih melaju dalam kecepatan penuh. Golem menyambut dengan ayunan tangan, tapi Shaika berputar cepat, menyayat-nyayat lengan raksasa itu hingga terpotong. Dia terus melesat, kini berada tinggi di atas kepala golem. Shaika terhenti sejenak. Dalam diam, ia menyadari. Kekuatan yang sebelumnya menggerogotinya kini lenyap, tergantikan energi lembut namun kuat. Apakah ini kekuatan Ki Mendunjia? Di bawah, golem bersiap menembakkan meriam energi tingkat 4. Semburan energi ungu dilepaskan, dahsyat, menyapu udara menuju langit. Tapi Shaika sudah tak terkalahkan. Dia menghilang seketika. Dalam satu gerakan cepat, dia muncul kembali dan meluncurkan serangan terakhir. Tubuh golem hancur, ledakan besar mengguncang seluruh area. Shaika akhirnya bisa bernapas lega. Untuk sesaat, semuanya terasa tenang. Nalan menghampiri, menyodorkan setangkai bunga sambil tersenyum kecil. Selamat ulang tahun yang ke-17. Shaika terkejut, pipinya sedikit memerah. Aku cuma keliling sebentar dan nemu bunga ini. Nggak ada yang lain? Kamu nggak keberatan, kan? Shaika tersenyum hangat. Aku suka. Nalan menepuk tangan pelan. Yuk, buat permohonan. Rayakan meski sederhana. Shaika menunduk, memejamkan mata. Semoga Syarjah bisa baik-baik saja untuk waktu yang lama. Setelah itu, mereka terbang pulang bersama menuju markas Syarjah. Di pos komando garis depan GUC, sebuah rapat internal tengah berlangsung. Seorang perwira menunjuk ke arah peta. Dari sikap dan posisi, tampak jelas bahwa dia adalah Yatani, panglima tertinggi GUC. Ia menyampaikan laporan. Golem eksperimental telah dihancurkan, pasukan terdepan kota Syarjah mengalami kerugian besar, organisasi teroris Syarjah Wings semakin aktif, dan jumlah boneka naga milik GUC menurun drastis. Panglima Yatani menyatukan kedua tangan di depan mulut, matanya menatap kosong ke meja. Laporan demi laporan terus berputar dalam pikirannya, membuat kepalanya terasa penuh. Panglima Yatani membenahi kacamatanya perlahan, menahan emosi yang sudah mendidih. Dengan suara datar namun tegas, ia memerintahkan semua orang untuk keluar, kecuali 3 nama yang disebut, Arthur, Luther, dan Jacob. Ketiganya langsung terlihat tegang, keringat dingin mulai menetes di pelipis mereka. Ruangan pun perlahan kosong, hanya menyisakan Panglima Yatani dan ketiga pria yang masih berdiri dengan wajah pucat. Amarah Yatani tak lagi bisa ditahan. Ia membentak mereka, menyebut mereka pecundang yang tak becus menjalankan tugas. Dalam seminggu ini tak hanya gagal mencapai hasil, mereka bahkan dipermalukan oleh orang-orang tak tersentuh, kaum iblis kulit putih. Arthur, Luther, dan Jacob menunduk dalam diam. Tak satu pun mampu membantah tuduhan itu. Yatani melanjutkan, boneka naga milik Jusi terus-menerus dihancurkan. Bahkan elang Sphinx dari kekaisaran yang seharusnya menjadi senjata pamungkas dikalahkan dengan mudah oleh kelompok Syarjah. Namun Yatani menambahkan, kekaisaran telah berjanji akan mengirim lebih banyak boneka iblis sebagai bala bantuan. Saat itu tiba, keadaan dipastikan akan berubah. Salah satu bawahan memberanikan diri bicara dengan suara ragu-ragu. Ia menyampaikan bahwa terjadi sesuatu yang tak terduga di proyek golem milik kekaisaran, dan karena itu, mungkin bantuan yang dijanjikan akan tertunda. Adegan berpindah ke pinggiran kota kekaisaran, tepatnya di sebuah fasilitas rahasia bernama Institut Lockheed Martin. 2 mayat tergantung di langit-langit ruangan. Tubuh mereka penuh anak panah, menancap dalam pola yang tak asal tembak, bukan jebakan. Ini pembantaian yang tenang dan terencana. Ziling, dalam wujud menyamar sebagai Rokoko, juga terkena jebakan. Sebuah anak panah menancap tepat di lehernya, namun ekspresinya tetap datar, tenang seolah tak terjadi apapun. Ia hanya berucap pelan, sayang sekali. Dengan santai, ia mencabut anak panah itu dari lehernya. Aku menyia-nyiakan sisa ulat sutra di tubuhku. Ujarnya pelan, tanpa emosi. Masih di dalam gedung yang sama, di lokasi berbeda, seorang wanita terlihat berlari tergesa-gesa. Wajahnya penuh campuran emosi, terkejut, tak percaya, dan ketakutan. Dialah orang yang memanah Ziling. Tapi kenyataan bahwa Ziling baik-baik saja,
membuat pikirannya kacau. Wanita itu menenangkan dirinya. Lupakan saja, tugas utamanya hanya menunda proyek golem. Meski banyak korban, aku bisa menjelaskannya. Data menunjukkan bahwa Rokoko hanyalah peneliti demon kelas atas, seharusnya tidak sekuat ini. Tiba-tiba, tubuh Kate yang sudah terbaring tak bernyawa, terlihat kembali bergerak. Aura hijau menyelimuti tubuhnya. Ia bangkit, perlahan, seperti wayang dikendalikan. Dari kejauhan, Ziling mengendalikan mayat itu. Dengan senyum dingin, ia berbisik pelan. "Ketemu kau." Wanita itu terduduk kaget, matanya membelalak tak percaya. "Orang mati bisa bangkit. Tolong, seseorang selamatkan aku." Tapi Ziling sudah muncul di atasnya, terbang, melayang dingin di udara. "Tak ada yang akan datang, meskipun kau berteriak sampai tenggorokanmu patah. Lagi pula, semua orang di tempat ini sudah dibunuh olehmu." Ia melanjutkan dengan nada santai. "Kali ini aku menderita kerugian besar. Bagaimana kau akan menggantinya?" Wanita itu gemetar, suaranya bergetar saat berseru. "Teknik iblis macam apa ini? Bahasa dan logatmu. Kau bukan Rokoko. Kau berasal dari dunia kultivasi." Ziling tersenyum tipis, membenarkan dengan tenang. "Aku akan memberimu kematian yang bahagia." Wanita itu berusaha mengambil sesuatu dari tangannya, berseru keras. "Kultivator jahat. Jangan harap bisa menyentuh jiwaku. Bos pernah bilang iblis dari dunia kultivasi menyiksa jiwa. Itu lebih menyakitkan dari kematian." Namun sebelum ia sempat mengaktifkannya, Ziling sudah menebas tangannya tanpa ampun. Wanita itu menjerit kesakitan. Satu-satunya harapan yang ia genggam kini telah lenyap. Di saat yang sama, mayat Kate di belakang wanita itu menancapkan pedang ke kepala wanita itu, membuatnya mati seketika. Ziling menarik benda di tangan wanita yang mati barusan menggunakan aura hijaunya. Ziling berpikir, mungkinkah ini jimat pemecah jiwa? Dari benda itu, semua memori wanita tadi terekam, bahwa dia dan rekannya dikirim oleh dua pelanggan. Nomor 1, rekannya ditugaskan ke tambang Abyss Selatan. Nomor 4, dirinya ditugaskan ke Institut Penelitian Golem di kota Kekaisaran. Ziling bergumam sendiri, apakah Kekaisaran memiliki tata letak penting di tambang Abyss? Pantas saja pertikaian internal di sini begitu serius hingga tampak buta. Dan jimat ini jelas buatan seorang master. Sepertinya kali ini aku terlibat dalam perairan berlumpur yang serius. Ziling melangkah masuk ke ruang B. Area yang sebelumnya adalah ruang A. Ia terus menuruni tangga menuju basement gedung B, tempat pusat penelitian utama berada. Di sana, ia menyapa seorang gadis berambut pink. Ziling bertanya dengan tenang, "Bagaimana perkembangan proyeknya?" Gadis itu, Chrissy, terlihat terkejut sekaligus senang. Atasannya, Rokoko, datang langsung ke tempatnya. Chrissy berkata dengan antusias, "Terima kasih banyak Tuan Rokoko, karena telah memberikan orang rendahan seperti saya kesempatan untuk terlibat dalam proyek besar ini. Sirkuit golem iblis ini sangat indah." Ziling tersenyum tipis, menjawab datar, "Kau sudah mengatakannya ratusan kali. Aku menilai berdasarkan kemampuan. Jadi, bagaimana kemajuannya?" Chrissy menunjuk ke arah golem besar yang sedang diproses, lalu melapor, "Silakan lihat sendiri. Masalah pengisian sihir jangka panjang sudah kami atasi. Waktu operasional golem kini bisa mencapai 3 hari. Dan produksi massal siap dimulai." Ziling tampak puas, tersenyum kecil. "Bagus, sangat bagus. Ini yang kuharapkan darimu, Chrissy. Kau benar-benar bintang keberuntunganku." Dalam hati, Ziling bergumam. "Dengan ini, aku punya cukup modal untuk bergerak sendiri." Sini berpindah ke lapisan paling bawah dari tambang Abyss. Suasana tampak suram, udara dipenuhi asap tebal yang menggantung berat di setiap sudut. Di antara kabut dan kegelapan, terlihat sosok mengerikan berukuran raksasa. Seekor naga neraka kuno, tubuhnya menjulang, membungkus dasar tambang seperti monster yang haus darah. Di atas kepala naga itu, 2 sosok siluet tampak berdiri dan sedang bertengkar sengit. Mereka adalah Bailochen dan kepala pelayan Vera. Keduanya berdebat dengan suara tinggi. Bailochen ingin kembali ke jalur semula, sementara Vera bersikeras melanjutkan ke arah ini. "Dasar bodoh," seru Bailochen tajam. "Jalan apa yang kau maksud? Kita hanya berputar-putar di tempat ini. Sudah berapa hari berlalu dan kau masih belum menemukan jalan keluar." Keduanya saling menahan tangan, bukan untuk saling mendukung, tapi karena sedang adu mulut di atas kepala naga raksasa. Vera kesal. "Aku ini kepala pelayan, dan kau, 9527. Kau harus patuh dan ikut kemanapun aku pergi," Bailo mencibir. "Berapa kali harus kubilang, jangan panggil aku pakai nomor itu, kau nyebelin banget. Situasi ini semua gara-gara kau, dan naga bego sialan ini." Vera makin sewot. "Namanya Adai, memang artinya bodoh, tapi dia tetap naga yang baik." Bailo mengeluh,
menatap sekeliling penuh asap dan reruntuhan. Sudah berapa hari kita muter-muter di tempat mengerikan ini? Apa kau nggak khawatir sama orang-orang di atas, termasuk tuanmu sendiri? Vera menjawab serius, tapi tetap keras kepala. Misiku adalah menyelidiki kebenaran. Dan, indera keenamku, bilang ini jalan yang benar. Lagi pula, Lucy nggak selemah yang kau kira. 3 hari yang lalu, para penghuni abis menyerbu dari segala arah. Jumlah mereka begitu banyak, seolah tak akan habis meski dibantai berhari-hari. Bailu mendecak pelan, bersiap menghadapi pertarungan. Dalam hati, sial. Kenapa sistem malah diam saja sejak aku masuk ke dunia iblis ini? David menunjuk ke atas dan memberitahu Bailu bahwa ada sebuah balon udara yang terlihat melayang di udara. Di dalam balon itu tampak seorang pelayan bersama putri tertua dari keluarga Manor Wilton, Lucy Wilton. Lucy menatap ke bawah dengan tatapan serius. Dalam hati ia berkata, liftnya telah jatuh. Jika kita tidak segera menyelidiki penyebabnya, akan jadi bencana besar saat monster-monster ini keluar dari tambang Abyss. Apakah ini yang dimaksud ayahku sebagai zombie itu? Coconut, pelayan yang menyertai Lucy, menunjuk ke bawah dan berkata, Nona, masih ada orang yang hidup di bawah sana. Tiba-tiba sesuatu menghantam balon udara mereka, membuatnya bergoyang dan kehilangan keseimbangan. Pelakunya adalah Melt. Ia menyerang balon itu dengan kekuatan lelehnya. Di sampingnya, Thousand Face hanya tersenyum dan berkata, pernahkah kau berpikir bahwa balon itu datang untuk menyelamatkan kita? Namun Melt menjawab datar, aku mencium bau iblis hitam tingkat tinggi. Aku tak bisa menahannya. Thousand Face memperingatkan Melt untuk tidak menyerang lagi. Sementara itu, Lucy sudah melompat keluar dan mengaktifkan teknik lingkaran merah yang memungkinkan tubuhnya melayang di udara. Masih di udara, Lucy langsung mengaktifkan teknik iblis tingkat super, sihir es. Dari tangannya muncul hawa dingin yang menyapu area, membekukan semua monster di bawah hanya dalam sekejap. Bailu menatap ke depan dengan tatapan sedikit terkesan. Siapa sangka, di dunia iblis juga ada sihir sehebat itu. Pandangannya terhadap dunia ini pun perlahan mulai berubah. Di belakangnya, David terlihat senang. Ia tahu pasti bahwa teknik itu adalah milik nona mereka. Lucy berseru lantang dari udara. Aku adalah Lucy Wilton. Monster-monster itu telah kubekukan. Cepat tinggalkan benteng ini dan lupakan saja. Masih berada di udara, Lucy menoleh pada Coconut dan bertanya dengan nada cemas apakah Vera akan segera datang, karena ia tak bisa mempertahankan tekniknya lebih lama. Coconut menjawab bahwa lokasi kepala pelayan Vera menunjukkan ia sudah berada di sekitar sini. Tiba-tiba, sesosok bayangan melesat turun dari atas dengan kecepatan tinggi. Sosok itu melempar seekor naga besar ke arah tanah dengan kekuatan luar biasa. Tanpa memberi waktu naga itu bangkit, ia langsung menghantamnya lagi dengan serangan yang jauh lebih kuat. Sosok tersebut ternyata adalah Vera. Aksi mengejutkan itu membuat Lucy benar-benar terperangah. Tanah tempat naga itu mendarat langsung terangkat dan hancur akibat benturan keras. Di sisi lain, Bailu menenteng David lalu melemparkannya ke atas dengan tenaga penuh. Tubuh David melesat cepat, tepat ke arah Lucy yang masih melayang di udara. David pun mendarat dalam pelukan Lucy. Dengan wajah canggung, ia tersenyum lemah karena posisi mereka yang tak terduga. Bailu masih melayang di antara puing-puing tanah yang ikut terangkat. Ia bersiap untuk naik lebih tinggi. Namun, ia baru menyadari, dirinya tidak memiliki energi spiritual. Ia sama sekali tidak bisa terbang. Saat tubuhnya mulai jatuh bebas, pandangannya menangkap sesuatu yang melesat cepat menuju naga di bawah. Itu adalah Vera. Ia menerima perintah melalui alat komunikasi, diperintahkan untuk menyelidiki lapisan dasar abis. Akhirnya, Bailu, Vera, dan naga itu pun terjun bebas bersama ke dalam tebing menuju lapisan terbawah dari tambang abis. Kembali ke situasi saat ini, Bailu tampak frustrasi duduk di belakang. Ia memohon agar sistem segera mengembalikan kekuatan spiritualnya, namun yang ia dapat hanyalah respon pembaruan yang tak berarti. Sementara itu, Vera berdiri di depan, memerintah sang naga, agar segera bergerak demi menemukan kebenaran bersama. Tanpa menoleh, Vera berbicara, mengatakan bahwa Bailu seharusnya merasa tersanjung, karena Nona telah mempercayakan mereka tugas sebesar ini. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin Bailu masih berpikir ingin kembali ke Manor setiap hari? Vera kemudian menoleh, menambahkan, selain itu, apakah kau tak khawatir akan dimakan jika aku tidak berada di sini? Dengan semangat yang membara, Vera mengangkat tangan dan berseru penuh antusias. Untuk Nona, untuk Manor, berjuang demi mendapatkan bayaran. Bailu menatapnya sejenak, lalu dalam hati bergumam, lagi pula, kau hanya ingin membuat keributan, bukan? Bailu mendesah dan berkata, aku berbeda denganmu. Jika suatu hari kita tak bisa menemukan jalan pulang,
Aku akan pergi sendiri. Mendengar itu, Vera langsung mencengkeram leher Bailu dengan ekornya. Dengan nada tajam, Vera menyahut, "Biar ku bilang, intuisiku benar, kan?" Bailu menoleh ke depan dengan ekspresi tak percaya. Di kejauhan, tampak sebuah portal yang berkilau samar, entah menuju keluar atau ke tempat lain yang tidak jelas. Bailu terkesima. Ia tak menyangka Vera benar-benar bisa menemukannya. Tiba-tiba, di samping Bailu, muncul notifikasi sistem yang menyatakan bahwa pembaruan telah selesai. Dari dalam sistem itu, muncullah sosok wanita cantik yang langsung menyapanya dengan suara manja. "Sayang,